Upaya Tim 5 Kaukus Advokat Muda Indonesia atau disingkat KAMI dalam upayanya memperjuangkan kembalinya keutuhan kawasan Gunung Ijen ke Pangkuan Banyuwangi perlu ekstra lebih gigih lagi. Mengingat tahap awal saat penyerahan resume, hakim mediator telah memutus mediasi gagal. Menariknya, resume tidak dibagikan kepada para pihak, khususnya untuk menanggapi resume mediasi yang ditawarkan oleh Tim 5 KAMI selaku kuasa hukumnya para penggugat. Atas putusan hakim mediator yang terkesan terburu-buru tersebut menyebabkan Tim 5 KAMI harus rela menelan pil pahit serta rasa kecewanan mendalam. Padahal Tim 5 KAMI menawarkan 3 opsi mediasi yang muaranya demi pembatalan berita acara kesepakatan atas penyerahan sepertiga kawasan Gunung Ijen ke Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Ibu Pistiandani. Saya sangat kecewa dengan sikap moderator yang langsung memutuskan tidak ada kesepakatan dalam mediasi. Karena dalam Perma nomor 1 sudah jelas pertama harus menghadirkan prinsipal. Nah, kita selaku Tim 5 sudah menghadirkan prinsipal, sedangkan tergugat dan turut tergugat 1-2 tidak melakukan Perma yang nomor 1. Hanya menurut hakim hanya cukup dengan kuasa aja. Nah, padahal di dalam Perma nomor 1 itu sudah jelas itu ada 3 poin, yaitu sakit, luar negeri, dan tugas negara. Nah, di dalam itu tidak memenuhi semuanya, dan lagi turut tergugat 2 tidak memenuhi administrasi, yaitu memenuhi surat kuasa, tidak ada surat kuasa. Itu tetap diputus oleh pihak moderator bahwa ini tidak ada kesepakatan. Nah, ini kan juga jelas tidak memahami atau tentang Perma nomor 1 gitu. Lebih jelasnya nanti juru bicara yang akan menjelaskan. Jadi begini ya, dalam sidang mediasi hari ini ada beberapa hal yang menurut kami adalah aneh dan ganjil gitu loh. Pertama, bahwa hari ini sebenarnya agendanya itu menyerahkan resume mediasi. Nah, ternyata dalam resume mediasi ini dari masing-masing pihak, baik menggugat, tergugat maupun para turut tergugat, ini justru tidak dibagikan sehingga nggak saling mengetahui. Ini pertama. Menurut hakim mediator, katanya masalah ini cukup untuk dipelajari oleh pihak hakim mediator, kan begitu tadi ya. Nah, ini keanehan yang pertama. Anehan kedua, kami tadi sempat mengajukan penolakan dilangsungkannya mediasi dengan alasan bahwa salah satu dari perwakilan Gubernur Jawa Timur ini belum melengkapi administrasi kuasanya. Nah, makanya kami meminta waktu, karena masih ada dalam waktu 30 hari ini baru 1 minggu, supaya dimaksimalkan ini masalah pelaksanaan mediasi dengan lebih dulu melengkapi administrasi surat kuasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini
ketika kami meminta maksimalnya itu justru hakim mediator langsung memutus bahwa mediasi ini gagal. Nah, ini kemudian diserahkan kembali kepada majelis hakim. Nah, kami tidak ingin berspekulasi apakah dalam hal ini ada hal-hal tertentu yang mungkin berhubungan dengan tidak benar-benar menerapkan Perma nomor 1 2016 bagaimana tadi yang disampaikan oleh koordinator tim 5 Kaukus Advokat Muda Indonesia. Nah, tapi ada hal yang menarik di balik itu semua, di mana kuasa hukum dari Bupati Banyuwangi itu menyampaikan penolakan dengan keras terkait pokok perkara yang kami rangkum, penawaran-penawaran untuk resume mediasi. Nah, karena ada tiga pokok hal yang menjadi orientasi kami dalam resume itu. Pertama adalah yaitu meminta kepada Bupati Banyuwangi selaku tergugat, kemudian Bupati Bondowoso selaku turut tergugat 1, dan Gubernur Jawa Timur turut tergugat 2. Nah, di sini menolak. Ini yang menarik apa? Masih ingat bahwa pasca penandatanganan berita acara kesepakatan tanggal 3 Juni 2021, Bupati Epung itu pada tanggal yang sama membuat surat pencabutan, yaitu pencabutan tanda tangan. Nah, artinya apa? Secara subjektif kalau kita mengacu pasal 1320 KUH Perdata ini sudah gugur satu subjektifnya. Hanya saja Bupati Banyuwangi tidak menindaklanjuti langkah-langkah nyata. Nah, karena tidak melanjuti langkah nyata inilah makanya muncul gugatan citizen lawsuit dari tim 5 Kaukus Advokat Muda Indonesia. Nah,